Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novari Firdaus. Saya dari kelas B, nomor NIM 2010111041. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UTS saya. Yang pertama, jawaban nomor 1. Pada awalnya, hukum internasional diartikan sebagai perilaku dan hubungan antara negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional. Hingga saat ini, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan antara negara-negara. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya, tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum internasional. Istilah hukum internasional atau international law merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filosofi utilitarianisme Inggris yang jenius. Hukum internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Hukum internasional adalah seperangkat hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara satu negara dengan negara lain, ataupun satu negara dengan subjek hukum internasional yang lain, maupun hubungan hukum antara subjek hukum non-negara dengan subjek hukum non-negara yang lainnya. Subjek hukum internasional bisa berupa negara maupun non-negara. Negara di dalam subjek hukum internasional merupakan subjek utama hukum internasional dikarenakan hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Negara juga merupakan aktor utama di dalam hubungan internasional. Wujud hukum internasional, kita tahu bahwa perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional memiliki perbedaan. Hukum internasional dan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya. Perbedaan dengan hukum nasional, maka dalam hukum internasional posisi masing-masing negara sama bersifat koordinatif, berbeda dengan hukum nasional, di mana bersifat subordinatif. Ada derajat tata urutan sebagaimana misalnya tata urutan perundang-undangan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum nasional bersifat subordinatif, artinya adanya hubungan tinggi rendah antara yang diperintah rakyat dengan yang memerintah atau penguasa. Hukum internasional bersifat koordinatif, artinya tidak ada yang lebih tinggi karena dilandasi oleh persamaan kedudukan antara negara, masyarakat, bangsa-bangsa. Sumber hukum internasional diartikan sebagai sumber atau bahan yang menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Terdapat 5 sumber utama hukum internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kebiasaan. 2. Traktat. 3. Keputusan-keputusan pengadilan. 4. Karya-karya hukum. 5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ atau lembaga-lembaga internasional. Teori dasar hukum internasional. 1. Teori hukum alam, natural law theory. Hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. 2. Teori positivisme menganggap bahwa hukum internasional memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional dengan batasan bahwa kaidah tersebut berasal dari kehendak negara-negara yang berkembang dari masa ke masa atau dititik beratkan pada konsep keberlakuan hukum internasional sebagai hukum yang hidup dan berlaku bagi masyarakat internasional, sebagaimana berlakunya hukum negara tertentu di suatu negara atau hukum positif. Jawaban nomor 2. Dalam konferensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah hukum perjanjian yang dikenal dengan nama Vienna Convention of the Law of Treaties. Konferensi ini diadakan atas prakarsa persekretariatan bahasa dan naskah rancangan konvensinya berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan salah atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Unsur-unsur perjanjian internasional berdasarkan definisi perjanjian internasional. 1.
Semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. 2. Berupa akta tertulis. 3. Diatur dalam hukum internasional. 3. 4. Berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum unsur pokok. 5. Unsur subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek dari hukum internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969, maka negara sebagai subjek hukum dalam perjanjian internasional. Namun dalam perkembangannya, subjek hukum internasional dalam perjanjian internasional juga termasuk subjek hukum internasional yang lainnya, misalnya organisasi internasional, tata suci atau fakitan, dan lain-lain. 6. Rezim hukum internasional. Perjanjian internasional diatur berdasarkan hukum internasional, sedangkan suatu perjanjian yang diatur dan tunduk pada hukum nasional, maka perjanjian tersebut tidak termasuk dalam jenis perjanjian internasional. Tahapan perjanjian internasional. 1. Negosiasi atau negotiation. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan. 2. Penandatanganan atau signatur. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah signatur. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepada pemerintah. Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir, kecuali ada ketentuan lain dalam perundingan tersebut. 3. Pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan atau ratification. Tahap pendatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Tahapan pengesahan adalah pembuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Jawaban soal nomor 3. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada posisi strategis. Hal ini yang menjadikan negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Posisi geografis negara Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Keamanan laut perairan internasional sebagai jalur pelayaran telah lama menjadi perhatian serius di dunia, khususnya bagi negara-negara pantai maupun negara kepulauan. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur untuk kepentingan berbagai macam kegiatan. Mengingat fungsi tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi negara kepulauan, maka kejahatan sering terjadi di laut yang mengancam keamanan pelayaran. UNCLOS 1982 mengatur hukum laut internasional yang di dalamnya mengatur perbedaan penetapan batas wilayah negara pantai dan negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pengertian lintas damai, di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa adanya hak bagi setiap kapal negara pantai maupun tidak berpantai yang melalui laut teritorial negara lain selama tidak merugikan bagi kedamaian. Di dalam pasal 11 ayat 1 UU nomor 6 1996 tentang perairan Indonesia menyatakan bahwa kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai, dan di dalam UU nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban negara asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia, lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia harus dijamin selamat, tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara. Kesimpulan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pengertian lintas damai, di dalam pasal tersebut menegaskan bahwa adanya hak bagi setiap kapal negara pantai maupun tidak berpantai yang melalui laut teritorial negara lain selama tidak merugikan bagi kedamaian. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara damai dan perang. Jawaban soal nomor 4. Prinsip-prinsip berdasarkan hukum internasional. Pada deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antara negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. 2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri
atau luar negeri suatu negara. 3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. 4. Prinsip persamaan kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integrasi teritorial suatu negara. 6. Prinsip itikat baik dalam hubungan internasional. 7. Prinsip keadilan dan hukum internasional. Jawaban nomor 5. Menurut saya, pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM. Pada tahun 1965 hingga 1998, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, HAM di Indonesia justru berjalan mundur. Menurut Usman, komitmen pemerintahan tentang HAM sangat kecil, bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Hambatan-hambatan HAM. Yang pertama, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga menegakkan hukum. 2. Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan atau kelompok masyarakat yang dianggap minoritas dan lainnya sebagainya. Pelanggaran HAM yang berat mempunyai sifat khusus atau digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas rekreatif berlaku dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Jadi, sampai sini saja. Mohon maaf bila jawaban saya tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.